Ah, berarti Bu Erni awalnya memang malah ada keluhan kulit gatal. Sejak pakai Faras Klasik malah hilang gatal di Iya, kulitnya. iya. Iya, baik. Ya, jadi teman-teman, ada sebenarnya banyak penyebab ya kenapa kulit gatal pakai Faras. Jadi kalau kulit gatalnya itu langsung ketika pakai pertama, kemungkinan memang kulitnya ada sensitif dengan beberapa rempah yang ada di Faras. Karena memang ini 108 rempahnya. Makanya saya bilang boleh nggak dipakai bagian rempahnya, pakai bagian yang beningnya aja. Walaupun nggak dipakai bagian rempahnya, tetap efeknya akan sama karena dia sudah tercampur sebelumnya. Masalah yang kedua biasanya terjadi karena dia kurang minum air. Kalau dia rutin balur Faras tetapi nggak rutin minum, itu penyebab utama. Karena ketika kita balur Faras rutin, memang butuh air yang cukup untuk memaksimalkan peredaran minyak di tubuh. Karena tubuh kita di saat kita balur Faras itu metabolismenya lebih tinggi dari rata-rata orang. Ketika metabolisme tubuh lebih tinggi dari rata-rata orang, disitulah sebenarnya proses penyembuhan itu cepat terjadi. Nah, metabolisme tubuh yang tinggi itu adalah salah satu tujuannya membuang detoks atau racun dalam tubuh. Ketika air kita nggak cukup konsumsi, sehingga racun atau apa yang harusnya didetoks itu nggak keluar secara maksimal. Makanya itulah terjadi gatal. Salah satunya penyebabnya kurang minum air itu. Ya, saya kasih 2 solusi. Kalau masih juga terjadi, silahkan konsultasi secara pribadi dengan saya. Nomor WA sudah saya cantumkan di atas, atau teman-teman bisa konsul ke orang yang mengajak. Ya, saya pernah jual ke teman, waktu dipakai katanya kulitnya ruam, terus dia stop pemakaiannya. Sebaiknya setiap orang yang kita jualin itu didampingi teman-teman. Ya, jadi makanya Pak Putu bilang Faras itu hadir dari cinta untuk melayani. Jadi kita sebaiknya tujuan utamanya adalah sebagai pelayan, tidak lepas putus. Beda dengan kita jual baju gitu ya. Jadi saya bilang ini bisnis mulia. Di saat kita bisa mendampingi orang sembuh, adalah kebahagiaan yang terjadi. Terus dampingi. Jadi kita bisa tahu sejauh mana perkembangan setiap pasien kita. Kalau seandainya dia bilang ada ruam, sarankan 2 solusi yang saya bilang tadi. Seperti itu. Kalau seandainya dia sampai stop, itu berarti tidak merasakan manfaat nanti. Sayang sekali karena memang banyak yang sudah merasakan manfaat dari Faras. Ya, banyak yang sudah merasakan dari manfaat dari Faras. Saya bilang, separah-parahnya pun ruam kulit yang terjadi tidak akan menimbulkan efek fatal sampai kematian. Ya, beda dengan obat kimiawi. Kalau obat kimiawi itu kan tertera ya di brosurnya itu. Hati-hati terhadap ini, efeknya begini, 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 banyak sekali. Nah, kalau pemakaian Faras tidak sampai sebegitunya. Saya selama ini di Faras paling hanya ruam merah itu aja. Solusinya saya ya hanya itu biasanya. Jangan pakai rempahnya, perbanyak minum, atau kalaupun memang dia sampai terganggu sekali, saya biasanya sarankan untuk pakai Avara. Itu aja sih biasanya. Atau ada beberapa teman yang menyarankan jeda. Tapi saya jarang menyarankan jeda karena terapi Faras ini harus berlanjut pikir saya. Makanya saya ganti biasanya dengan Avara. Kalau Avara ini sangat-sangat aman teman-teman. Nggak pernah sampai selama ini ada yang pakai Avara sampai terjadi ruam kulit. Itu. Avara, tahu Avara ya? Ini Avara teman-teman. Avara ini tidak hanya untuk anak-anak, tapi the best untuk orang tua juga bagus. Jadi biasanya 60 ke atas tuh suka aroma Avara ini karena dia mengandung telon agak tinggi. Sebenarnya komposisi dasar sama dengan Faras Klasik, hanya dia nggak ada rempahnya dan tambahan telon yang agak tinggi. Selain itu dia untuk orang emah, kembung, mual ini the best karena memang dia telonnya agak tinggi dibandingkan dengan
Faras. Jadi bagian perutnya ketika kembung agak tinggi balurkan Avara. Tetapi di bagian yang nyeri, di bagian dada, kalau mah atau GERD itu kan sampai nyeri ke dada, sampai tembus ke punggung biasanya. Nah, bagian nyeri, bagian dada sampai punggung itu pakainya Faras klasik tetap. Hanya bagian perutnya saja pakai Avara. Gitu. Ini bagus sekali. Terima kasih penjelasannya, Kak. Tempo hari memang saya jeda sekitar 1 minggu baru pakai lagi sampai merah di kulit mengering. Boleh, kalau mau jeda silahkan. Intinya kemungkinan kulit menyesuaikan dia akhirnya gitu ya. Kak, saya juga baru jadi member nih, belanja untuk pakai sendiri saja. Mau tanya, misalkan saya mau beli 2 botol Faras klasik lagi, apa bisa order 2 saja itu atau harus beli set? Oke. Saya akan jawab ya. Atau yang bawahnya dulu yang terkait dengan keluhan. Habis ini saya akan sedikit jelaskan tentang keuntungan teman-teman menjadi member karena teman-teman akan mendapatkan harga jauh lebih murah. Penting untuk teman-teman ketahui. Dari sekian banyak teman-teman yang pakai, cuma dia yang punya keluhan, tapi dia tidak kasih tahu ke saya. Oh gitu, oke. Cuman dia jual lagi Faras untuk teman yang lain dari teman yang beli Faras. Oh, baru dia tahu. Oke, baik. Iya Ibu, tidak apa ya. Yang penting Ibu sudah menjadi perpanjangan tangan untuk membantu setiap keluhan yang ada. Kalau seandainya terjadi seperti itu, nanti berikutnya temannya Ibu bisa mengatasinya. Seperti itu. Sekarang kan sudah tahu caranya. Ya, terima kasih ya. Ini Ibu Agustina ya? Dari Papua? Oh iya, oke. Ya, terima kasih. Ada yang pertanyaan lagi terkait dengan terapi atau produk? Nah, sebelum ke poin ya, sebelum ke pembelanjaan, saya mau cerita sedikit tentang kalau teman-teman tidak telaten, biasanya masalah di Faras klasik ini hanya tidak telaten. Teman-teman biasanya pakainya nggak bisa 2 jam sekali di bagian yang keluhan. Biasanya masalahnya sih hanya itu ya. Tapi kalau teman-teman yang telaten, sebulan pertama itu pasti rasakan perubahannya. Nah, untuk yang memang belum bisa telaten, sebaiknya kombinasikan minyak ini dengan samples teman-teman. Ya, itu saran saya. Kalau misalkan, oh iya, biasanya dipanggil AU. Oke, Ibu. Jadi ini ya, kombinasikan dia dengan samples. Karena saya tahu teman-teman itu pasti siang hari rata-rata punya kegiatan. Entah ngantor, entah ngantar anak, entah kegiatan apa gitu ya. Jadi pasti nggak telaten membalurkan Faras. Ya, kecuali memang yang sudah manula tinggal di rumah atau ibu rumah tangga biasanya dia lebih telaten. Pakai Faras sebulan itu rata-rata perubahan pasti terjadi saya bilang ya. Kalau misalkan teman-teman nggak bisa telaten, saran saya sebaiknya kombinasi dengan samples ini karena samples ini lebih praktis teman-teman bisa pakai kemana-mana bawa hanya tinggal konsumsi 1 kapsul siang hari minum beres. Jadi untuk yang pemula ini konsumsinya 1 kapsul aja 3 kali, pagi, siang, dan malam hari. 1 pagi, 1 siang, dan 1 malam. Untuk pemula. Jika teman-teman seminggu pertama sudah konsumsi 1 kapsul, boleh dinaikkan dosisnya sampai 2 kapsul. Jadi 2 pagi, 2 siang, 2 malam. Gitu. Ya, gitu ya. Jadi samples kombinasikan. Kalau yang nggak telaten. Apa itu samples, Bu? Jadi samples ini produk Faras juga. Ya, Bu Erni udah tahu samples, Bu? Sudah kemarin. Sudah, ya. Jadi samples ini produknya Faras juga ya. Jadi dia jamu istilahnya, teman-teman. Ya, jadi tetua kita zaman dulu itu mengolah rempah-rempah yang ada di sekitarnya tidak hanya dalam bentuk minyak obat, tetapi dalam bentuk
jamu. Jamunya itu tidak seperti jamu gendong. Kalau jamu gendong nggak bisa saya kirim sampai ke Kupang ya, nggak bisa sampai Merauke, makanya dibuatlah bentuk kapsul kayak gini. Nah kalau kapsul gini jamunya lebih praktis dia, langsung bisa teman-teman minum. Ini jamu Samples ini isinya 4 tanaman. 4 tanaman ini setahu saya sebagai apoteker, sebagai pembuat obat, 1 tanaman aja ini sudah antioksidannya super sekali. Meniran siapa yang nggak tahu? Murbe siapa yang nggak tahu? Santon siapa yang nggak tahu? Itu semua orang tahu itu antioksidannya super sekali. Ya, kalau dibilang super antioksidan. Apalagi ini kombinasi, tidak hanya 3 yang saya sebut tadi, tambah lagi 1, amla namanya. Jadi super antioksidan untuk teman-teman. Saya bilang gini ya, pengobatan herbal itu sifatnya investasi loh, teman-teman. Ya, nggak bisa kayak ngebalik telapak tangan gitu, sekarang pakai, sekarang sembuh, kayak suntik, kayak kita pakai parastamol gitu ya, sekarang panas nanti hilang, enggak. Karena memang kalau sifat kayak analgesi, sakit kepala atau parastamol itu dia sifatnya memang langsung menekan pusat di otak kepala, tetapi sumber masalahnya nggak beres. Dia hanya menekan rasa, bukan menghilangkan penyebab. Ya, makanya saya tidak anjurkan untuk pemakaian jangka panjang gitu. Kalau sekali 2 kali oke lah, nggak masalah. Hanya itu bukan solusi karena apa? Malah dia menutupi masalah utamanya. Ya, kalau masalah utama ditutupi, kita nggak tahu jadinya. Sama kayak kita misalkan sekarang sakit kepala, terus kita minum anti nyeri, padahal tubuh kita butuh istirahat. Nah, kalau kita biarkan terus terjadi, itu alarm tubuh kita akan error dia. Karena sakit itu muncul karena tubuh kita itu memberikan kayak alarm gitu loh. Alarm tubuh untuk kita, kamu istirahat gitu. Tapi kita nggak denger kan. Terus kita kasih obat. Nggak bisa teman-teman. Sebaiknya memang kita istirahat, kembalikan dia balur varas. Ketika kita balur varas, itu memberikan ruang pada tubuh kita untuk dia tahu. Banyak orang yang balur varas tubuhnya langsung segar. Karena sebenarnya dia hanya butuh pemicu. Banyak juga yang balur varas langsung pengen tidur. Sebenarnya tubuh kita itu cerdas. Dia tahu. Hanya kita cukup untuk mendengar aja. Cukup disentuh, dibalurkan energi rempah, beres. Gitu. Ya, itu bahayanya kalau kita nggak peka terhadap respon tubuh, lama-lama sakit itu menumpuk dia. Gitu. Ya, nah. Kembali seperti tadi saya bilang, kalau jamu itu sifatnya investasi dia teman-teman. Makanya Pak Putu bilang, konsumsi Samples itu pertahankan sampai 3 bulan, jangan putus. Ya, karena dia sifatnya investasi. Nah, ketika 3 bulan ini kita rutinkan, semua perbaikan sel tubuh itu akan terjadi teman-teman. Karena dia ini adalah anti aging. Jadi meregenerasi sel sangat cepat. Ya, kalau 3 bulan itu kita rutinkan, investasi kita maksimalkan, itu pelan-pelan regenerasi sel terjadi sehingga daya tahan tubuh sampai ke tingkat dasar itu terjadi. Gitu ya. Saya bilang ini produk sangat aman, tidak ada efek samping karena memang tidak ada bahan kimiawi. Ya, kalau teman-teman mau dosis normal, cukup 1 siang, 1 pagi, 1 malam, tapi setiap hari. Kecuali teman-teman sudah ada keluhan, misalkan asam urat parah atau diabetes parah, gitu boleh 3 kali 2 kapsul, pagi 2, siang 2, tapi rutin setiap hari. Tuh, ya, Samples ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan produk yang kecil-kecil gini untuk teman-teman yang aktivitas yang nggak bisa balur pakai yang kecil-kecil gini. Ini 50 ribuan, ada yang 35 ribuan, wajib miliki. Minimal 3 produk teman-teman baru wajib miliki. 1 Samples, 2 Varas Classic, 3 PR79 atau Varas Care Roll On ini wajib. Ya, 50 item produk yang lain nanti pelan-pelan teman-teman bisa pelajari sesuai dengan kebutuhan untuk memaksimalkan terapi boleh. Misalkan kayak saya punya cengkeh misalkan. Kayak cengkeh itu jika teman-teman sakit sekali
bagian tubuhnya nggak bisa ditahan, itu cengkeh langsung guyur, itu seketika itu bisa hilang. Karena cengkeh itu antiinflamasi, anti radang, antibakterinya cepat sekali. Cengkeh, kita punya minyak cengkeh Rosevara. Atau sakit gigi mau kumur-kumur, itu pakai cengkeh juga boleh. Atau kalau nggak ada pakai klasik juga sih, bagus ya. Oke, terapi saya sudahi ya. Kalau nggak ada yang tanya, saya akan coba ke manfaat teman-teman. Jadi, oke, nggak ada yang tanya. Kalau yang tanya boleh di chat. Atau teman-teman kalau datang ke sini dengan member barunya, mohon untuk dibantu untuk menggali. Kira-kira dia harus tanya apa gitu ya, karena saya nggak kenal sama membernya teman-teman yang baru-baru. Saya sedikit share tentang tadi pertanyaan yang tadi ya. Saya mau beli lagi untuk pakai sendiri. Boleh, siap. Sebentar ya. Saya akan slide share. Susah sekali ngomongnya. Slide share sedikit dulu. Kelihatan teman-teman slide share saya? Kelihatan? Kurang besar ya. Tar. Saya ulang dulu. Dia kurang besar. Kelihatan ya? Sudah, Bu. Oke, kelihatan ya teman-teman? Ini ya. Ketika teman-teman jadi member Faras, saya percepat ini ya. Ketika teman-teman menjadi member Faras, tidak semuanya suka jualan. Memang di awal, termasuk saya, rata-rata semua ingin mendapatkan produk murah karena sudah tahu manfaat dan khasiat produk. Setahun di awal, saya jadi member Faras hanya untuk saya pakai pribadi, hanya untuk saya mendapatkan produk murah. Tidak hanya murah, tidak jarang saya mendapatkan produk gratis. Produk gratis itu rata-rata saya pakaikan sendiri untuk anak-anak atau saya kasih orang tua saya. Bahkan tidak jarang saya kasihkan orang-orang di luaran yang tidak mampu membeli produk Faras, lalu saya kasihkan gratis. Itu yang saya lakukan 1 tahun pertama di Faras, teman-teman. Ya, tidak ada niat jualan sama sekali. Karena saya apoteker, saya sudah kerja di 3 pekerjaan di awal itu. Ketika saya gabung Faras, tujuannya hanya saya suka dengan obat herbal dan saya tahu Faras ini sangat bagus. Jadi setahun pertama ketika saya ketika saya beli paket kan pasti murah. Jadi kalau dibandingin orang itu saya beruntung karena murah gitu. Orang masih beli di apotek misal atau di agen misalkan harga Faras klasik 350, kalau saya beli 3 hanya 280, jadi murah gitu. Kadang-kadang kalau beli di awal bulan kan dapat produk gratis-gratis. Nah, gratis-gratis itu saya selalu kasihkan ke orang tua. Ya, kadang kalau ada misalkan tetangga saya sakit, itu saya selalu kasihkan gratis. Pakai aja lah Bu, ini minyak gratis saya. Gitu. Jadi saya senang berbagi seperti itu. 1 tahun pertama. Nah, ketika mulai akhirnya saya melihat apa ya, saya sesekali waktu diajak oleh teman-teman member atau yang sudah duluan ikut atau oleh Pak Putu untuk mengikuti acara Faras. Jadi di sana saya melihat oh ternyata ada peluang kita juga ikut menjual gitu saya lihatnya. Karena apa? Karena memang ternyata banyak orang yang membutuhkan di luaran tetapi hanya bisa beli 1 atau 2 biji gitu kan, nggak bisa beli paket gitu. Kalau dulu saya jadi member itu paketnya wajib 9 botol di awal itu. Kalau sekarang kan 2 botol udah bisa jadi member. Kalau dulu zaman saya tahun 2016 itu paketnya wajib 9 botol teman-teman. Jadi waktu itu saya melihat banyak di luaran yang butuh 1 botol, 2 botol. Mereka tapi nggak tahu beli di mana. Karena kan di kantor Faras Pusat tidak melayani penjualan eceran sampai sekarang. Jadi kalau teman-teman mau beli 1 botol langsung ke pusat tidak dilayani. Karena memang kantor Faras Pusat tidak melayani penjualan eceran bijian. Jadi teman-teman wajib membelinya ke agen. Makanya sebenarnya
ketika Faras Pusat tidak menjual produk eceran, sebenarnya member diuntungkan karena member mendapatkan kesempatan menjual langsung ke pasien gitu. Makanya waktu saya berpikir kenapa enggak gitu. Tapi niatnya saya memang murni waktu itu menolong. Saya pikir kenapa enggak, saya mengerti tentang produk herbal, saya punya ilmunya, terus saya sudah member, kenapa enggak ya gitu. Akhirnya saya seriusin. Di tahun kedua saya seriusin, saya mulai mempromosikan diri sebagai agen member. Jadi terang-terangan saya promosikan diri saya bahwa saya adalah agen Faras yang siap membantu orang yang butuh produk. Ya, saya mulai share diri saya di medsos, saya mulai buat Facebook, saya mulai di story saya munculkan saya ini agen Faras. Kok teman-teman butuh produk, saya siap melayani. Nah, disitulah mulai muncul ada yang butuh satu produk, saya kirimkan, tidak hanya saya kirimkan, saya dampingi benar-benar teman-teman. Saya dengarkan keluhannya gitu ya. Ternyata setiap orang itu, orang sakit itu dia tidak hanya butuh obat loh teman-teman, dia butuh didengar. Ketika saya dengar ya, saya dengarkan keluhannya, rata-rata mereka senang gitu ya. Bahkan tidak jarang ketika hanya saya dengar, produk belum tiba, dia bilang udah sehat gitu. Oh Bu, kalau saya cerita sama Bu Prani, kok sakit kepala saya langsung hilang ya. Jadi happy saya gitu loh teman-teman, senang saya. Oh ternyata tidak hanya jadi profesi apoteker saya bisa melayani pasien, ketika saya di Faras saya juga bisa melayani orang gitu loh. Jadi mereka banyak yang bilang gitu, ketika saya bicara aja sama Bu Prani, sakit kepala saya hilang, belum saya datang produknya gitu kan. Oh jangan gitu loh Bu, kan gitu. Saya ini agen Faras gitu, saya bukan dukun, saya bukan paranormal atau apa gitu kan. Akhirnya ya lama-kelamaan saya mencintai profesi saya sebagai agen Faras, teman-teman. Jujur saya bilang, di Faras saya mendapatkan satu persatu kenalan, tidak hanya di Bali tempat saya tinggal, tapi sampai Papua, ya Merauke, Irian Jaya, Jayapura, Dili, Kupang, gitu kan. Terus Kalimantan, Samarinda, akhirnya hampir seluruh wilayah Indonesia, saya melakukan pengiriman penjualan. Seperti itu. Nah, di sana saya juga melihat ternyata teman-teman orang yang saya jualin itu mereka juga memiliki visi yang sama seperti saya, ingin juga menolong tetangganya, saudaranya. Akhirnya berkembang ini ya, berkembanglah jual dari mulut ke mulut, dari saya ke mereka, mereka ke tetangganya lagi, dari mulut ke mulut menyebarlah. Akhirnya besarlah Faras seperti terutama jaringan saya, terutama omset saya besarlah seperti sekarang. Omset saya sebulan sekarang bukan lagi hitungan ratusan juta, udah hitungan miliaran hanya omset saya pribadi. Ya, teman-teman, jadi sangat luar biasa bersyukur ya di balik itu memang kita mendapatkan banyak keuntungan dengan berjualan, teman-teman. Selain kita senang melihat orang sehat, selain kita menyembuhkan diri sendiri juga, karena ketika kita membantu menyembuhkan orang lain, sesungguhnya teorinya kita sedang menyembuhkan diri sendiri. Itu prinsip hidup itu teman-teman. Kalau kita kan teman-teman juga sering tahu ketika kita bersedekah, sesungguhnya kita sedang melepaskan energi negatif yang ada dalam tubuh kita. Sama seperti itu ketika kita bercerita kesembuhan ke orang, sesungguhnya kita sedang menyembuhkan diri sendiri juga. Ya, samping itu kita juga mendapatkan keuntungan ternyata karena sisi harga di sini besar sekali loh teman-teman. Kita gabung member, Klasi itu dihitung hanya 285 biji-nya, terus kita jual 350, kan sisinya 50.000 lebih. Kalau kita bisa hanya jual 2 botol aja satu hari, 100.000 per hari. 100.000 sebulan 3 juta. Hanya dari selisih harga. Belum lagi keuntungan teman-teman bisa mengajak orang lain ikut gabung. Nah, jadi akhirnya ke depan saya berpikir untuk kenapa nggak saya membuka peluang usaha buat teman-teman yang memang sangat-sangat membutuhkan peluang usaha. Karena ternyata tahu nggak teman-teman di luaran banyak orang-orang yang pengen berusaha dengan modal yang minim.
Hanya punya modal 500.000 aja bagaimana punya usaha? Enggak mungkin buka warung kelontong di depan rumah hanya dengan modal 500.000, itu enggak mungkin. Teman-teman ingin buka warung makan nasi kecil-kecilan dengan modal 500.000 itu sudah tidak mungkin. Tapi di Faras mungkin. Kenapa kita tidak gitu? Niat kita adalah membuka peluang buat mereka yang mau membuka dirinya. 500.000 kita bisa memberikan kesempatan setiap orang untuk berusaha. Makanya saya bilang, akhirnya saya buka peluang itu. Saya bilang, saya membuka setiap orang yang mau bergabung menjadi member Faras dan ingin mendapatkan penghasilan untuk membahagiakan keluarga tercintanya. Akhirnya banyak sekali orang yang memang PHK, ya, yang nggak punya pekerjaan. Gabung sama saya, teman-teman. Sekarang saya bilang, member-member yang ada di bawah saya, mereka beli beras dari Faras. Ya, menyekolahkan anaknya dari Faras. Mengumrohkan orang tuanya murni dari Faras. Ya, bayar sewa kontrak rumah murni dari Faras. Ya, apa terus yang lagi saya cari, teman-teman? Itulah kebahagiaan saya yang sesungguhnya ketika melihat orang-orang yang gabung di Faras bisa hidup dari Faras. Gitu. Makanya saya seriusin kok. Teman-teman juga ingin join, serius di Faras juga bisa. Nah, beli rumah, bagian ke orang tua itu bisa. Ya, tidak hanya kesehatan, teman-teman juga bisa mendapatkan komunitas positif kayak sekarang kan kita sharing. Daripada kita nonton drakor atau nonton berita COVID di TV yang bikin stres, yang mending kita cerita tentang hal-hal yang positif, dan di Faras adalah tempatnya orang berkumpul, orang-orang yang positif gitu. Ya, teman-teman, ya, ini cerita saya panjang lebar. Nah, teman-teman, di awal mau penghasilan 500.000 dulu di Faras, 1 juta, 5 juta di awal bisa. Ya, sangat-sangat bisa kok. Apalagi hanya 500.000 ini sangat bisa. Tadi saya sudah bilang, jual klasik aja 2 botol 1 hari, sebulan bisa 3 juta. Apalagi 500.000. Itu ya sangat-sangat bisa. Ya, hanya memang kalau kita jualan itu nggak selamanya mulus ya teman-teman. Ada kalanya kita ditolak, ada kalanya kita diomongin orang. Kok tinggi-tinggi sekolah apoteker ujung-ujungnya jualan. Itu biasa ya teman-teman. Jadi, ini apa? Ya, omongan miring itu di luaran selalu ada, penolakan itu selalu ada. Tapi kalau niat kita memang lurus, memang karena Tuhan ada di bisnis ini, memang karena Allah istilahnya, ya kita berjalan di bisnis ini, kita akan lurus jalannya, gitu. Pokoknya selalu niatlah menolong, selalu niatlah untuk membantu orang. Penolakan itu hanya bumbu-bumbu aja. Ya, pada prinsipnya banyak orang yang sukses di Faras karena ya melewati semua itu. Gitu ya. Jadi kembali lagi, kalau teman-teman sekarang mau belanja, ini slide saya berikutnya. Kelihatan enggak? Ini ya. Nah, kelihatankah? Ini dia. Nah, kalau teman-teman sudah member, ini saya tunjukin. Mau ambil Faras Klasik misalkan. Ketika teman-teman sudah member, kita ada paket. Paketnya, saya tunjukin yang Faras Klasik aja ya. Mana Faras Klasik ini contohnya? Ini Faras Klasik yang paling atas ya, yang nomor 1 ini. Ada paket 3, yang paling kecil itu paket 3 botol. Harganya 855.000 ya. 855.000. Ini kalau dibagi 3 jatuhnya berapa Mbak Win? 285.000. Jadi murah sudah. Kalau sudah member, jadi minimal paket pembeliannya itu 3 botol, teman-teman. Gitu. Ya. Jadi semakin tinggi pengambilan produknya itu semakin murah jatuhnya. Yang 3 botol aja udah 2855, itu selisihnya udah 65.000, udah gede selisihnya ya.
Nah, setiap pembelian itu teman-teman dapat poin seperti ini. Ini poinnya, di kanan itu ada poinnya. Kalau teman-teman langsung belanja di aplikasi itu langsung muncul poinnya. Jadi ini tabel, bukan aplikasi. Saya tunjukin aja dulu ya. 0,3 poin untuk 3 botol, harga hanya 855. Tapi ini belum ongkir, ongkos kirim ya teman-teman. Ini kalau plus ongkos kirim sampai Papua itu saya hitung masih harganya, masih dapat selisih harga 50.000 per botol. Saya bilang. Karena saya sudah sering mengirim. Jadi nggak masalah kalau teman-teman beli 3 botol plus ongkir itu masih selisih harganya 50.000 per botol karena harga eceran 350. Tetapi teman-teman jika misalkan ingin mendapatkan free ongkir belanja, free ongkir, gratis ongkos kirim sampai ke alamat dimanapun, itu wajib belanja 1 poin langsung sekali belanja. 1 poin itu tergantung kebutuhannya teman-teman apa. Lihat di tabel ini ya. Di tabel ini ada poinnya. Seperti tadi, misalkan teman-teman butuh Faras Klasik, oke 3 botol ambil boleh. Butuh samples, boleh. Ambil 6 botol yang paling kecil, boleh. Itu 0,2 poinnya. Jadi 0,3 untuk klasik 3 botol, 0,2 untuk samples 6 botol, itu dijumlahin jadi 0,5. Baru 0,5. 0,5 berikutnya mau apa? Misalkan Faras Care yang kecil tadi, misalkan VR79, tambahannya itu boleh. Ya, nanti teman-teman sesuaikan ambil berapa botol. Intinya ditotalin biar 1 poin. Nah, ketika udah genap 1 poin, itu teman-teman bisa mendapatkan gratis ongkos kirim. Nggak perlu bayar ongkos kirim lagi. Gitu. Jadi boleh mau 0,3 poin tambah ongkir itu masih murah. Atau mau sekalian 1 poin gratis ongkos kirim juga boleh. Tapi belanjanya langsung 1 poin. 1 poin itu kalau diuangkan saya rata-rata itu sekitar 2,4 jatuhnya uangnya. 2.400.000 kalau 1 poin. Memang jatuhnya jauh lebih murah karena paketnya lebih besar dan tanpa ongkos kirim. Gitu. Dipakai sendiri lebih murah, mau dijual lagi sisihnya lebih besar. Apalagi teman-teman belanjanya mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Kok teman-teman belanja di bawah tanggal 10 itu selalu ada tambahan produk gratis. Itu udah program dari pabrik langsung. Kalau belanja 1 poin sebelum tanggal 10 itu ada tambahan belanja. Dan selalu kita umumkan biasanya di grup ya. Ada promo begini loh teman-teman, selalu kita umumkan biasanya di grup. Kalau teman-teman mau, boleh belanja sebelum tanggal 10, mulai tanggal 1 itu, 1 poin, jadi tidak hanya free ongkir, nanti akan dapat tambahan belanja sesuai dengan promo di bulan itu. Promonya apa Bu? Promonya beda-beda ya, tergantung dari pabrik. Bukan kita, dari saya yang memutuskan promonya, tapi itu dari pabrik langsung. Gitu, sampai sini paham? Sampai sini paham? Apa saja yang harus dilakukan member baru seperti saya supaya bisa sukses di Faras? Oke, saya akan jelasin ya. Kalau beli hanya 3 botol, ongkirnya kita tanggung sendiri. Kalau beli 9 klasik, 1 poin ongkirnya free, ya. Boleh sesuaikan dengan budget dan kantong masing-masing. Kalau kantongnya cukupnya 800 ribuan, jadi boleh beli 3 botol saja. Dengan beli 3 botol plus ongkir itu masih selisihnya 50.000 per botol masih dapat. Ya, jadi masih boleh sesuaikan. Tapi kalau bisa teman-teman nanti digenapi, misalkan nih tanggal 1 teman-teman kayak tadi itu ya, tanggal 1 belanja 3 botol klasik, tanggal 10 belanja 3 botol lagi, akhir bulan belanja lagi misalkan 3 botol lagi. Itu ditotalin 1 bulan oleh perusahaan 0,3 tambah 0,3 di tengah, 0,3 di akhir, 0,3 lagi di akhir, misalkan kayak gitu. Ditotalin 1 poin tiap bulan
Kalau bisa teman-teman yang baru belanja ulang 1 poin tiap bulan itu ada tambahan uang cash namanya. Programnya ada itu untuk member baru. Uang cash 100.000. Itu lain lagi, ada promo juga seperti itu. Ya. Paham? Ya, senang sekali kalau paham. Oke. Senang sekali ya kalau paham. Ada yang tanya lagi? Waktu saya lagi berapa ini Mbak Win? Lagi 15 menit ya. Biar nggak lama untuk member baru. Saya jawab. Boleh teman-teman mau tanya lagi? Mau tanya terapi lagi Bu? Saya sakit gini boleh? Oh ya, ya Bu. Kemarin saya Bu. Boleh. Kemarin kan Ya. saya sakit gigi tuh. Ya. Ya. Sakit Lanjut gigi. Bu. Sakit gigi saya kan lubang. Terus apa nyeri, pokoknya sakit sekali masukkan nasi di gigi itu. Tapi saya oles di dari luar gini Bu, di pipi gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang nggak sakit lagi gitu. Alhamdulillah Bu ya, sakit gigi hilang ya. Penyakitnya Bu. Yang kedua mengenai bisnisnya. Seandainya saya rekrut orang sampai 10 umpamanya Bu ya. Terus apa yang saya hasilkan untuk saya gitu Bu? Ya, baik. Wah, ini Bu Erni ini kayaknya sudah terbuka beliau ini ya. Senang sekali. Oke, kalau untuk setiap hari saya dan keluarga Bu Erni selalu lakukan kumur. Mungkin satu Sakit lagi. gigi tidak. Baik. Lanjut. Lagi, ini bentuknya bisnisnya itu LML apa bagaimana Bu? Multi level marketing gitu atau bagaimana Bu? Maaf ya Bu ya, pokoknya saya ingin bertanya itu aja. Ya, senang sekali. Boleh ada lagi Bu? Boleh keluarkan lagi. Mumpung ada Mbak Ida nih menemani saya di sini. Yang ketiga gini Bu, kalau kayak bisnis seperti ini kan biasanya kita ada pertemuan di saat ulang tahunnya itu entah di Jakarta, apa di Bali, apa di Surabaya gitu kan biasanya begitu Bu. Saya sering ikut LML juga gitu. Pertemuan ya, yang terakhir Ibu tanya pertemuan. Oke. Ya. Sudah ya Bu, ada lagi? Teman-teman yang lain mungkin ada juga biar sekalian. Yang keempat gini Bu, waktu tanggal 19 launchingnya Samplus itu kan saya lagi kronisnya Ma sama GERD gitu. Kan itu dikasih gratis itu 1 botol isi 6 gitu. Saya pulang duluan waktu itu karena saya sudah gak kuat untuk ini, lambung saya kembung terus mual, pusing gitu. Saya langsung pulang, saya makan, terus saya minum kapsulnya. Alhamdulillah kembungnya berkurang gitu. Mungkin luar biasa. Terima kasih Bu testimoninya. Padahal itu sekali minum berarti ya langsung udah hilang ya? Ya baru datang kembungnya. Itu saya langsung minum 1 itu gitu, terus besoknya lagi karena kemarin itu saya belum masuk anggota, yang 1 botol itu kan isi 6 hilang, habis terus karena memang saya lagi kronisnya GERD sama lambung gitu, jadi saya menunggu 2 hari lagi untuk saya pesan kemarin. Alhamdulillah ya GERD-nya sudah mulai berkurang, saya telan juga rasa enak, di ulu hati juga sudah mulai enak. Mudah-mudahan bisa sembuh total Bu ya sama jari-jari tangan saya gitu. Amin Bu. 1 botol aja sudah dirasain perubahan, apalagi Ibu bisa konsumsi rutin ya, seperti yang saya bilang tadi, investasi sifatnya. Kalau umur sudah 45 ke atas itu memang wajib ada jamu tambahan.
dari luar gitu ya. Jadi entah dia berupa minyaknya, entah berupa jamunya. Ya rutinkan saja dulu. Kalau Pak Putu bilang 3 bulan pertama samplesnya, terus 1 bulan pertama minyaknya, saya yakin Ibu perlahan-lahan akan merasakan perubahan itu. Di samping nanti sambil kita menyehatkan diri sendiri, cerita ke orang lain, Bu ya. Terima kasih testimoninya, Bu. Jadi saya coba jawab satu persatu tadi. Ya, saya coba jawab. Mungkin ini juga mewakili pertanyaan dari siapa ini? Mbak Kak Francisca Saina. Nah, ini ya, mungkin ini salah satunya. Jadi apa yang dilakukan member baru seperti saya supaya bisa sukses. Nah, nyambung. Tadi Bu Erni juga tanyanya, kalau saya merekrut misalkan 10 orang, apa yang saya dapat gitu ya. Tadi saya sudah cerita saya di awal. Setahun pertama saya memang suka sama produk. Jadi saya dapat murah saja itu sudah sangat-sangat bersyukur karena keluarga saya juga terbantu sehat. Kemudian berikutnya ketika saya putuskan untuk jadi hati saya bilang saya putuskan saya harus sukses di Faras. Karena apa? Ketika saya sukses, saya bisa menolong banyak orang. Kalau di awal saya berpikir sukses hanya untuk mendapatkan penghasilan, kalah Bu penghasilan saya. Karena penghasilan saya menjadi apoteker, kerja di luar, saya kepala instalasi rumah sakit, saya punya apotik, saya punya toko obat, itu penghasilan saya per bulan di atas 10 juta. Kalau niat saya hanya untuk mendapatkan uang di awal di Faras, nggak jalan saya Bu. Karena penghasilan saya di awal di Faras, bulan pertama saat saya putuskan untuk serius itu hanya 200.000, nggak nyampe 300.000 rupiah. Saya bilang, kalau saya hanya melihat penghasilan, nggak saya terusin di bisnis Faras. Karena apa? Saya bilang, niat saya di Faras ini untuk bermanfaat, itu aja. Bermanfaat. Jadi tiap bulan saya ikuti apa yang mentor saya bilang, apa yang Pak Putu bilang, gitu. Pokoknya setiap di mana saya ada pertemuan kumpul, saya cerita Faras. Itu saja yang saya ingat yang dibilang Pak Putu. Kalau Ibu, saya kan dipanggilnya Ibu Prani ya sama teman-teman. Ibu Prani. Jadi di mana Bu Prani misalkan saya ada pelatihan sama teman-teman apoteker, teman-teman dokter. Jadi saya selalu minta waktu, teman-teman saya minta waktu 5 menit aja ya, saya punya produk. Saya cerita di situ, Bu. Jadi saya cerita tentang manfaat produk. Cerita tentang, oh saya pakai ini, anak saya sehat. Saya benjolan, saya pakai ini sehat. Walaupun saya punya apotik, saya nggak pernah pakai obat kimia. Saya pakainya hanya Faras ini saja, benjolan saya hilang. Emang saya dulu ada benjolan, Bu. Pakai Faras akhirnya hilang. Saya cerita itu 5 menit saja ke teman-teman dan selalu saya lakukan itu, Bu. Ya, pokoknya ada yang beli, nggak ada yang beli, saya selalu lakukan itu. Sama kayak saya, pokoknya sama kayak baru bangun, wajib sikat gigi. Jam berapapun bangun, sikat gigi saya selalu lakukan itu. Setiap pertemuan saya selalu lakukan itu. Bahkan sampai pernah ya saya cerita suatu ketika saya datang sama suami ke hajatan temennya suami gitu. Suami saya bilang gini, hey, nanya ke saya, ibu mau ikut nggak ke acara hajatan? Kalau diajak ikut, kan saya bilang gitu Bu ya. Akhirnya suami saya bilang, kamu boleh ikut, tapi nanti di sana jangan cerita Faras ya. Soalnya ini hajatan teman baik saya, dia orang kaya, nanti kita dikiranya jualan di sana atau apa gitu kan. Terus saya bilang oke lah gitu ya kan. Akhirnya saya bilang ya lah saya nggak cerita Faras nanti gitu. Akhirnya di sana Bu ya, orang menunggu makanan, ada orang batuk, salah satu temennya batuk gitu kan. Saya kan selalu bawa di tas saya Faras Carol On ini Bu. Akhirnya saya bilang, kamu batuk ya, ini pakai deh di roll-roll aja gitu kan. Akhirnya dia pakai roll-roll, seketika itu batuknya langsung hilang Bu. Akhirnya dia banyak tanya lah sama saya, ini produk apa gitu kan, kok bagus sekali, aromanya juga enak, gini saya boleh beli ya. Otomatis karena orang tanya kan saya cerita ya kan. Itulah ya sama saya bilang, nah kan tadi janji nggak mau cerita. Lah orang tanya kan saya harus cerita ya kayak gitu akhirnya Bu, karena saya merasa sudah kebiasaan, jadi otomatis ketika saya ketemu orang nggak cerita Faras itu seperti saya baru bangun nggak sikat gigi kayak gitu. Jadi sudah menyatu antara bawah sadar dan pikiran saya ketika ketemu orang. Tapi memang saya niatnya ingin banyak orang tahu tentang produk gitu ya. Jadi
Itu yang bisa teman-teman lakukan ya. Tadi Mbak Francisca tanya apa di awal yang dilakukan, hanya itu. Kita cerita testimoni kesembuhan kita. Jangan muluk-muluk lah cerita tentang nanti kamu berpenghasilan gini, nanti kamu itu uang itu menyusul ketika niat kita tulus gitu. Tetapi keputusan di awal untuk teman-teman sukses itu wajib. Karena apa? Karena ketika bisnis ini dijalankan hanya mengalir aja, nggak ada keinginan untuk sukses, itu juga menjadi kendala kita. Misalkan kita pas lagi nggak mood, pas lagi pengen santai-santai, ya kita nggak cerita ke orang. Kita ketemu orang, nggak mau ngomong, karena mood kita nggak bagus. Jadi kita kerjanya mood-moodan jadinya. Kalau memang kita niatnya di awal, saya mau sukses, saya mau mengumrohkan orang tua saya mau menyekolahkan anak saya mau mendapatkan minimal penghasilan 5 juta aja di Faras. Jadi niat kita itu selalu kita ingat gitu. Makanya ketika kita rasa agak capek gitu, agak lelah, itu nggak menjadi halangan kita untuk terus bercerita ke orang. Pokoknya di awal itu modalnya kita hanya cuap-cuap testimoni. Ya, jadi istilahnya bukan memaksa, tapi hanya cerita. Nggak gini, saya sekarang punya PR7 kamu beli ya. Awas kamu nggak beli. Pokoknya ini apa namanya, cara kita menawarkan itu penting gitu loh menurut saya. Jadi lebih ke pendekatan secara personal. Kita tanya dulu keluhannya apa, kita dampingi, perlu ajak cerita dulu baik-baik, baru kita cerita testimoni kita. Dari sana orang akan tergiring merasa dekat secara pribadi dengan kita, baru kemudian orang mau membeli. Itu tipsnya, karena yang kita jual itu bukan hanya produk, teman-teman, tapi kepribadian kita, seni kita menawarkan. Itu juga penting. Ya, jadi pelan-pelan teman-teman bisa pelajari itu. Nah, ketika nanti orang tertarik, sudah merasakan manfaat, teman-teman mulai tawarkan, teman-teman bisa gabung loh, bisa join. Nanti ketika gabung dapat harga murah. Ya, nah di sini juga biasanya ada kendala. Ketika orang sudah merasakan manfaat, teman-teman nggak mau meminta dia join. Jangan dia dijoinkan, nanti kalau kita joinkan member, saya nggak bisa jualan lagi ke dia. Nanti saya nggak dapat untung dari dia. Karena ketika dia join member, dia kan udah bisa beli produk sendiri ke pabrik. Nanti saya nggak dapat untung. Banyak yang masih berpikir seperti itu. Ya, sekali lagi, kembali teman-teman, niatkanlah orang itu bisa sukses. Ketika kita berpikir orang itu sukses, kita ke depan juga pasti sukses. Jangan berpikir nanti untung saya hilang ketika jadi member, jangan. Ya, biarkan dia jadi member, biarkan dia mendapatkan harga murah, di saat itulah kita akhirnya bisa juga mendapatkan keuntungan. Apa saja keuntungannya? Ketika dia join member, kita mendapatkan uang cash langsung dari perusahaan minggu depannya. Ketika dia join 500.000, kan sekarang ada join 2 botol itu dengan harga 500.000, kita mendapatkan uang cash 75.000 sekali ketika dia pertama kali join. Ya, ketika Ibu menggabungkan 10 orang yang join, semuanya ngambil paket 500.000, berarti dapatnya 75 kali 10, 750.000 diterima cash langsung masuk ke rekening minggu depannya, biasanya setiap hari Rabu. Kecuali misalkan orang yang kita ajak gabung itu mengambil produk langsung yang 1 poin tadi yang saya bilang tadi itu. Jadi dia gabung langsung paket yang lebih murah, paket banyak. Paket lebih murah itu jatuhnya kalau gabung 1 poin itu hampir 3 juta, Bu. Kalau orangnya biasanya percaya kita, terus dia tahu manfaat, rata-rata mereka ngambil yang 3 juta ini karena lebih murah jatuhnya. Kalau orang yang kita ajak ngambil yang paket 3 juta ini, kita dapatnya 200.000 per orang yang gabung. Itu. Jadi 75.000 jika dia gabung yang 500.000 atau 200.000 ketika dia gabung yang 3 juta atau paket yang 1 poin. Gitu.
Ya, tinggal dikalikan aja. Teman-teman mau berapa. Nah, itu berarti teman-teman sekarang sudah tahu caranya di awal, ya kan? Cerita tadi sudah. Terus dapatnya selisih harga. Kalau dia nggak mau gabung, jangan dipaksa. Karena apa? Karena kita tetap mendapatkan selisih harga. Kita jual 350, sedangkan kita beli 285, selisih harga. Jangan dipaksa orang ketika nggak mau gabung. Tapi tetap kita tawarkan dengan bercerita tadi. Gitu ya, caranya bercerita sudah. Kalau orang udah merasakan manfaat, ajak gabung. Terus sekarang berikutnya gimana caranya? Sekarang orang yang kita ajak gabung itu kita mintain, kamu punya nggak sih saudara atau tetangga yang sakit atau yang butuh misalkan bisnis kecil-kecilan gitu, misalkan kita bilang di awal ya, misalkan mau coba usaha misalkan, atau yang sekarang sakit apa stroke gitu misalkan, boleh nggak saya ketemu atau saya balur-balurin gitu, ada nggak gitu. Kalau misalkan orang yang kita ajak gabung itu bilang ada, kita cari ya teman-teman, kita cari, kita betul-betul bantu, kita balurin dulu pakai produk kita ajarin dia produk ini bagus begini begini begini. Jadi istilahnya kita harus silaturahmi gitu bahasa sederhananya dengan teman-temannya dia. Ya, kita gali teman-temannya dia untuk kita dapatkan database-nya, data tetangganya, data teman-temannya atau data saudaranya untuk kita tawarkan produk. Nah, di situ akan berkembang lagi akhirnya. Dia nanti mungkin bibitnya orang yang kita ajak tadi itu mau gabung lagi, berkembanglah seperti itu jadinya teman-teman, meluaslah akhirnya gitu ya. Jadi kita gali rumus yang ketiga, kita gali daftar nama orang kita ajak gabung. Atau misalkan Bu, di rumah Ibu ada pengajian nggak biasanya? Boleh nggak saya habis pengajian minta waktu 5 menit untuk saya demokan cara pakai Faras, misalkan kayak gitu. Boleh ya. Misalkan nanti kalau ada yang beli, nanti Ibu nanti saya arahkan beli ke Ibu gitu. Nanti selisihnya Ibu dapat. Terus teman-teman sebagai yang mengundang apa dapatnya? Ada istilahnya bonus jaringan, teman-teman. Ya, nanti saya akan jelaskan lebih detail bonus jaringan itu kayak apa. Jadi bonus jaringan ini menjawab pertanyaan Ibu yang keberapa tadi, apakah ini bisnis MLM? Ya, saya bilang. Kalau saya bilang MLM iya. Kalau saya bilang tidak MLM juga iya. Karena apa? Karena ini semi, saya bilang. Karena kalau MLM di luaran itu bermainnya hanya 2 jalur kebanyakan, Bu. Ting-tong 2 jalur. Kalau ting-tong dapat uang, ting-tong dapat uang. Kalau di Faras enggak seperti itu. Karena prinsip di Faras itu persis kayak koperasi, Bu. Bagaimana koperasi prinsipnya seperti itu Faras. Mengadopsi juga setengah dari konsep MLM iya, tetapi konsep koperasi juga iya. Karena kalau Ibu nanti mau saya ajak pribadi, hitung-hitungan, nanti saya akan bisa cerita detail, kok di sini mungkin agak susah. Prinsipnya begini, 50% dari keuntungan Faras ini dibagi ke member lagi. 50%-nya diambil perusahaan, 50%-nya dibagi. Jadi ini hitung-hitungannya transparan sekali, Bu. 50% ini dibagi rata ke member. Jadi sesuai dengan omsetnya dia. Nggak bisa sama antara Bu Ida atau Bu Christine atau Ibu Erin, nanti nggak sama karena kan beda kerja. Kalau kerjanya lebih banyak, otomatis omsetnya lebih besar, pembagian keuntungannya lebih besar. Persis kayak koperasi seperti itu. Prinsipnya begitu. Itulah namanya bonus jaringan. Jadi 50% dibagikan ke jaringan. Namanya bonus jaringan. Gimana caranya dapat bonus jaringan, Bu Prani? Ibu cukup mendampingi 3 mitra di bawah. Ya, tadi misalkan Ibu dapat 10 ya kan? Cukup 3 mitra saja yang paling Ibu percaya untuk Ibu jadikan kayak cabang utamanya istilahnya. Kalau kita bilang mitra utama atau mitra langsung. Kalau Ibu misalkan mau buka cabang nih, Ibu punya Faras, Ibu bisa buka cabang. Itu istilahnya jaringan.
itu kita bilang mitra bawah istilahnya. Nah, mitra bawah langsung itu saya bilang cabang utama Ibu, cabang usaha yang paling utama. Buat hanya 3 cabang usaha yang paling utama. Misalkan yang paling dipercaya 3 orang. Sisanya kita taruh cabangnya di bawah 3 cabang utama ini sebagai cabang cucu namanya. Kalau kita bilang mitra cucu, istilahnya cucu kita. Nah, ketika sudah ada cucu di sana kita sudah menerima yang namanya bonus jaringan, Bu. Bonus jaringan itu per 1 poinnya kita terima Rp120.000 per bulan. Kalau ada 2 poin di cucu, tinggal kali 2. Kalau ada 3 poin, tinggal kali 3. Begitu seterusnya. Jadi berlaku kelipatan. Gitu ya. Itu yang orang bilang bonus jaringan. Jadi bermain 3 cabang. Buat 3 cabang utama, taruh yang lain sebagai cabang cucu di bawah cabang utama. Gitu prinsipnya. Jadi saya bilang ini bisnis tim ya. Jadi omsetnya kita itu tidak hanya datang dari jualan pribadi. Ketika ada jualan di cabang utama atau di cabang cucu, kita sudah mendapatkan juga yang namanya omset. Jadi kerjasama sifatnya. Gitu. Sudah menjawab kira-kira ya? Ada pertanyaan yang belum terjawab, Pak Win? Apa tadi itu? Hah? Oke, pertemuan. Pertemuan itu teman-teman setiap tahun minimal sekali. Kalau ada pertemuan yang lain itu biasanya diumumkan. Ya, pertemuannya ulang tahun Faras ini September nanti. Itu syaratnya 3 jalur kita tadi, 3 cabang kita itu memiliki poin masing-masing 5 poin, Bu. Memiliki masing-masing 5 poin. Itu syaratnya Ibu sudah bisa gratis ikut ke Bali. Gratis dalam artian berhak mengikuti acara. Hanya tinggal bayar tiket pesawat, tetapi itu diganti dengan uang saku. Ibu dapat uang saku 500.000, dapat produk Faras Klasik dan samples masing-masing 6 botol. Tapi Ibu berhak mengikuti acara di Bali dengan fasilitas dinner, terus pokoknya selama di Bali itu ditanggung. Mau jalan-jalan, mau nginap di hotel berbintang, segala itu ditanggung lah, istilahnya begitu. Tuh ya. Jadi kalau memang serius boleh daftar nanti sama Mbak Wiwin yang serius mendatang di Bali. Nanti kita buatkan kita ulang lagi syaratnya, terus kita buatkan strateginya sehingga teman-teman bisa mencapai itu. Gitu ya. Sekarang karena teman-teman orang member-member baru, pada prinsipnya manfaatkanlah mitra atas teman-teman itu atau saya sendiri sebagai bahasa kerennya konsultan lah gitu ya. Tapi bahasa sederhananya teman berbagi atau bahasa kerennya konsultan. Kalau teman-teman misalkan punya orang yang sakit nggak ngerti cara presentasi tentang produk, manfaat produk, cara pakai, misalkan ngejelasin ke orang, tinggal buatkan jadwal kayak gini. Nanti kita akan bantu presentasiin. Kita akan bantu perkenalkan gitu. Jadi teman-teman tugasnya hanya memperkenalkan mitra atasnya, mitra yang mengajak teman-teman atau saya secara pribadi untuk ketemu dengan orang-orang yang mau teman-teman tawarkan baik produk ataupun bisnis dari Faras. Gitu ya. Saya kira sudah menjawab pertanyaan yang tadi. Apakah ada pertanyaan yang lain? Jika tidak ada pertanyaan, saya kira ini untuk mengawali saja perkenalan member baru saya kira cukup. Nanti takutnya kebanyakan saya menyita waktu lebih banyak. Ada pertanyaan lagi yang lain? Mungkin Mbak Win, sapa dulu satu-satu Mbak Win. Sambil munculkan satu-satu pertanyaan. Kalau sudah semua, Mbak Win sapa, tidak ada, kita bisa sudahi. Ini Bu. Mbak Win. Mbak. Saya mau tanya. Bisa dengar nggak, Mbak Win? Ya Bu, silakan Bu. Nah,
Saya kan udah baru operasi bulan November lalu, pertengahan bulan. Ya, kira-kira tanggal 15 November. Nah, terus setelah selesai operasi, saya merasa sakit sekali di tulang bagian bahu. Ya, di bahu. Sampai sekarang. Nah, terus saya cocoknya, saya sudah makan Samplas kira-kira udah 1 minggu ini. Tapi belum ada pengaruhnya gitu. Kenapa tuh, Bu? Ya, ada lagi, Bu? Dan ya, saya baru segitu dulu. Saya Operasi. Oke, ya. Ada yang lain lagi? Saya. Ya, Mbak Ida. Oke, biar sekalian saya jawab ya. Ya. Baik, terima kasih. Selamat sore semua teman-teman. Alhamdulillah ya, tadi itu apa namanya? Ini kan jam-jam tidur, semua pada ngantuk. Saya tadi itu sudah ketiduran tunggu ini. Tiba-tiba ada telepon berdering. Ya sudah bangun ikut Zoom. Ya, alhamdulillah bisa bertemu dengan teman-teman. Ini teman-teman baru. Saya tadi sudah sedikit paham yang dijelaskan sama Bu Prani. Sebenarnya ini Bu Prani sudah jelaskan ke saya dulu juga waktu awal saya masuk member. Tapi sayanya kurang fokus begitu karena waktu itu kan saya memang benar-benar masih sakit. Terus ini hari insya Allah, alhamdulillah saya bisa sedikit menangkap apa yang Ibu Prani jelaskan. Sudah sedikit pahamlah begitu tentang bisnis ini atau tentang pengobatan ini. Terus saya itu mau bertanya, Bu. Ada beberapa pertanyaan ini. Yang pertama itu saya misalnya nih kalau barang-barang kecil kan seperti harganya kayak 45.000 yang roll on tuh Bu, yang Faras Hot Care. Kalau misalnya kita jual ke bukan member begitu, ke teman 50.000 apa bisa atau tidak, Bu? Terus yang kedua, saya itu pemakaian Samplus bukan hanya untuk saya, untuk anak saya juga yang saya sudah sempat cerita ke Ibu kalau anak saya yang pertama itu kan kena mah juga. Jadi saya alhamdulillah kasihkan ke dia, tapi masih saya tanya, "Nak, masih buang?" Udah masih, Mak, tapi tidak sering-sering lagi kayak kemarin. Nah, saya senang. Itu Bu, berarti pemakaian kan itu terapi harus 3 bulan ya, berarti masih lama. Saya itu kemarin minumnya dari pertama kemarin ikut seminar tanggal 19 sampai sekarang tidak pernah putus, alhamdulillah. Terlalu banyak manfaat untuk saya. Pertama itu kenapa? Saya kalau ikut Zoom begini, di jam-jam begini atau jam pagi sampai siang, saya otomatis leher tegang, belakang sakit, sudah tidak karu-karuan kayak kemarin awal-awal ikut Zoom dengan Ibu Prani itu, aduh sakit sekali. Ini tidak, Bu. Alhamdulillah masih fresh. Sudah berapa hari ini saya punya kondisi sudah membaik karena perpaduan Samplus dengan Faras. Faras memang sih kemarin masih ada sisanya sedikit, saya masih pakai. Gitu Bu, itu mungkin testimoni ya untuk Samplus. Terus pertanyaan apa lah? Itu Bu, saya mengenai poin itu saya belum terlalu paham. Mungkin kalau saya belajar lebih banyak lagi, insya Allah saya bisa paham. Dan saya juga belum terlalu paham cara merekrut teman-teman. Ya nanti insya Allah kalau saya sudah punya banyak teman, nanti saya buatkan Zoom seperti ini ya Bu ya, tapi di dalam bimbingannya Ibu Prani begitu. Bisa ya Bu ya? Itu saja mungkin dari saya Bu. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Mbak Ida. Baik.
keren nih pertanyaannya. Saya jawab satu-satu ya. Pertama ke Bu Tiurma dulu. Ibu ini habis operasi apa ya, Bu? November operasi masih sakit. Tentu sekarang Ibu konsumsi obat dari dokter. Ya, obatnya ada yang berpengaruh ke hormon nggak kira-kira? Bisa disebutin obat apa yang Ibu pakai sekarang? Ini hanya dikasih obat untuk penghilang rasa nyeri. Karena saya kan Terus? operasi ada tumor di bawah leher. Dan nanti tulang ini di bahu itu, kalau udah sakit-sakitnya luar biasa. Sampai berhari-hari, nggak berhenti-berhenti tuh saya nangis tahan sakitnya. Kasihan ya Allah. Itu. Oke, tumor ya, Bu? Iya. Tumor. Ya, operasi November sampai sekarang masih nyeri. Iya, masih nyeri. Tapi bulan pertama, bulan kedua nggak apa-apa. Oke. Ibu obatnya selain anti nyeri apa, Bu? Sebutin aja mereknya, saya bisa kenal. Aduh, ini apa itu ya, paracetamol, terus susah-susah obatnya apa, Bu? Aku nggak hafal obatnya. Susah. Tapi yang berapa obat Ibu konsumsi? Antivirus. Ibu kemo. Ada 3. Enggak. Ibu ini nggak kemo kan? Tidak kemo kan? Nah, tidak. Itu tumornya jinak. Jinak, baik. Jadi ya. Ya. Oke, ya Ibu siap. Umurnya berapa, Bu? 60 tahun. 60 tahun. Berarti keluhannya 61. Berarti keluhannya yang paling keras sekarang nyeri di bagian pundak yang paling Ibu kerasa itu ya, nyerinya di bagian pundak. Ya. Kiri kanan ya. ya. Baik. Kiri kanan. Ya. Setelah Ibu operasi belum ada pergi ke dokter untuk cek lagi? Sudah, katanya ada radang. Ya. Ada radang. Katanya ada radang. Baik. Ya, sudah habis operasi, sudah MRI. Sudah MRI? Iya, ada radang. Iya, ada dipasang pen gitu di bawah leher saya. Ada apa, Bu? Dikasih pen. Oh, pasang pen. Cabut pennya kapan, Bu? Waktu operasi itu. Waktu operasi itu, oke. Ya, oke, Ibu. Intinya begini, ya. Kalau Ibu tidak ada minum hormonal atau sifatnya kemo, Ibu lebih ringan intinya. Bukan menjadi sesuatu yang berat untuk menjadi pertimbangan ke depan. Butuh recovery lebih cepat dibandingkan teman-teman yang kemo. Karena saya tanganin banyak sekali teman-teman yang kemo di sini gitu. Kita selalu merekomendasikan mereka untuk mencampur antara varas klasik dengan pemakaian beberapa Rosevara untuk membantu proses nyeri. Karena kalau kemo itu nyerinya udah nggak ketulungan, Bu. Karena dia menekan hormon. Menekan hormon, obat nyeri pun nggak mempan. Itu prinsipnya kalau kemo itu. Makanya kita selalu mengkombinasikan tidak hanya varas klasik tetapi beberapa essential oil seperti yang kalau mau yang agak bagusan, Ibu bisa pakai ginger. Kalau mau yang standar, Ibu bisa pakai pala sama peppermint atau cengkeh. Itu, Bu. Jadi rutin khusus di bagian yang pala, nutmeg, cengkeh dan peppermint. Mbak, maaf. Bisa di WA nggak nanti ya ke saya obat-obat itu? Nanti saya pesan ini. Bisa nggak, maaf? Ya, bisa, Bu. Bisa. Iya. Ya. Itu pakainya itu karena apa? Karena prinsipnya tiga Rosevara ini
dia memang langsung ke sifatnya anti radang, antivirus. Jadi jika nyeri itu udah otomatis sel-sel ibu ada yang meradang di dalam. Ya, jadi entah karena habis operasi atau apa itu. Jadi kalau saat ini ibu masih tetap mengkonsumsi obat, lanjutkan, tidak masalah, tetapi jangan hentikan farasnya ini dan rosevaranya ini, gitu ya. Jadi usahakan ibu jalan dua-duanya gitu, jalan dua-duanya karena minimal harusnya ketika ibu memang rutin sesuai aturan pakainya Faras Klasik ini, ibu tidur jauh lebih nyenyak itu. Prinsipnya seperti itu karena proses sampai ibu menderita tumor itu prosesnya panjang, Bu. Entah gaya hidup, entah pola pikir dan segala macam. Jadi panjang prosesnya sehingga proses penyembuhannya juga butuh waktu. Gitu ya. Pokoknya lakukan maksimal apa instruksi dokter, terapkan juga Faras secara maksimal sesuai dengan aturan. Kalau memang 2 jam balurnya, ibu lakukan 2 jam. Ya, yang di sepanjang tulang punggung telapak kaki, kalau ibu nggak bisa balur, bisa minta orang lain. Kalau memungkinkan pagi habis balur, ibu jemur ya. Iya, iya. Jemur 10 menit. Ibu jalan biasa kan? Saya kebetulan ada stroke ringan, jadi harus jalan bisa, tapi harus dituntun. Ya, itu dia Bu. Salah satunya berarti memang kondisi persarapannya nggak maksimal. Iya Bu, nggak apa-apa. Sekali waktu Ibu balur seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau sudah ada kondisi stroke, saya pikir tadi hanya tumor ya. Jadi ambil seminggu 3 kali dari ujung ubun-ubun kepala ibu sampai ujung kaki itu balurkan Faras biar rileks semua saraf tubuhnya. Biar rileks semua saraf tubuhnya. Kalau ibu ada pernah stroke, otomatis berarti ibu biasanya dikasih obat pengencer ya, pengencer darah biasanya. Nah, Samples ini cocok Bu. Samples ini cocok sebenarnya. Ibu bisa konsumsi rutin setiap hari 1 kapsul pagi, siang, sore. Jangan diputus, Bu. Saya udah konsumsi 2 hari ini 2 butir sekali makan. 2 butir sudah 2 butir ya. Kalau bisa 2 butir bagus. Maksud saya di awal biar nggak kaget tubuhnya ya 1 dulu, seminggu kemudian 2 gitu. Jadi ibu jika mau melihat perubahan yang signifikan selama 1 bulan ke depan, ya ikuti anjuran saya tadi itu. Sesekali waktu balur dari ujung kepala sampai ujung kaki karena butuh saraf rileks seluruh tubuh karena ibu sudah mengalami stroke, ya kan? Di bagian nyeri sangat keras itu balurkan rosevaranya. Balurkan rosevaranya, lalu tumpuk pakai yang Faras Klasik. Minum air yang cukup, pagi hari wajib jemur, Bu. Minta bantu orang lain, jemur 5 menit, 10 menit. Ya, sebulan Ibu akan butuh Faras Klasik 3 botol. Ibu akan butuh klasik samplesnya 3, 6. Iya, 6. Untuk 10 hari. 3 juga ya. Ini kan untuk 10 hari ini. Ibu ngambilnya 2, 6 berarti Bu. Klasik 3 botol, Ibu butuh samplesnya 6 botol karena Ibu konsumsi 2 tadi kan. Terus nutmeg tadi itu butuh 2 aja Bu. Cukup itu sebulan kita lihat. Sebulan kita lihat. Terus ikuti aturan makan yang memang dokter himbau Bu ya. Biasanya sih kan kurangi gorengan, kurangi manis. Itu sih yang paling penting. Yang lain terus ini Mbak, sesuaikan. Saya semenjak makan Samples ini 2 butir, ini saya jadi sering kencing. Banyak kencing gitu. Iya Bu, saya juga. Banyak kencing ya, Bu, saya. seperti yang tadi.
Ya, kencingnya Ibu mengganggu tidur nggak? Kalau malam hari terganggu nggak tidurnya? Iya, bisa nggak begitu sih. Nggak. Ya, Paling 2-3 kali, semasih satu malam 3 kali. ya, semasih tidur Ibu tidak terganggu tidak masalah Bu, karena memang kita butuh metabolisme tubuh agak tinggi ketika proses detoks itu terjadi. Karena detoks tubuh itu caranya mengeluarkan hanya lewat urin Bu dan lewat keringat. Ibu berkeringat nggak setiap hari? Kalau enggak, wajib keluar lewat Iya, urin Bu. iya banyak Ya, berkeringat saya. ya. Eh, Jadi itu detoks tubuh itu terjadinya harus dikeluarkan ya. Kalau nggak lewat urin ya lewat keringat. Itu caranya. Karena penting untuk ngedetoks. Yang penting nggak Ibu ketika tidur malam itu nggak merasa terganggu sekali. Kecuali memang setiap 1 jam jadinya bangun pengen pipis. Nah itu masalah. Nanti saya sesuaikan lagi dosisnya. Kalau memang nggak mengganggu, lanjutkan Ibu. Karena mungkin selama Ibu terapi Faras juga kita himbau untuk konsumsi air yang putih yang cukup sehingga itu juga memunculkan Ibu lebih sering kencing dari biasanya. Mungkin sebelum Ibu terapi Faras minum airnya sesukanya bisa jadi kan, jadi berpengaruh juga terhadap kualitas dan kuantitas kencingnya Ibu. Jadi menurut saya malah bagus, tidak masalah. Nanti kalau memang benar-benar mengganggu baru info. Bu ya, tidak apa-apa Bu. Iya. Ya, Ya, Ntar lanjutkan. tolong ya kirim ya nama-nama obatnya tadi ya. Baik, nanti Mbak Win yang bantu Bu ya. Iya, iya. Ya, oke. Segitu Ibu bisa Iya, menjawab? iya. Baik, Udah. sekarang Mbak Ida. Mbak Ida tadi pertanyaan pertama sudah banyak testimoni, terima kasih sekali. Yang kedua belum belum begitu paham masalah poin. Poin itu prinsipnya adalah nilai barang sehingga kita bisa mendapatkan bonus di Faras, hitungan bonus begitu. Di awal maksimalkan pokoknya goal kita sebagai member baru itu bagaimana caranya biar bisa belanja 1 poin tiap bulan dan member di bawah kita bisa melakukan hal yang sama. Member kita juga bisa 1 poin tiap bulan. Bagaimana caranya? Nah, nanti dari sana baru kita bisa mengembangkan mau dibawa kemana poin sisanya gitu. Karena goal kita adalah memang 1 poin per bulan. Ya, terus hitungannya seperti apa di awal? Ya hanya itu aja. Kita dapat uang eceran. Sederhana sih sebenarnya hitung-hitungannya, dapat selisih eceran, terus kedua dapat bonus rekrut setiap mengajak orang, yang ketiga ada namanya bonus welcome program untuk member baru selama 4 bulan. Ketika dia gabung sekarang langsung bisa 1 poin lagi atau bulan depan langsung bisa 1 poin, itu tiap bulan dapat uang 100.000. 100.000 langsung masuk ke rekening. Ketika mau mendapatkan bagian 50% keuntungan perusahaan itu, Mbak harus mainkan yang namanya bisnisnya. Bisnis jaringannya tadi, seperti yang saya jelaskan tadi. Baru 50% keuntungan perusahaan itu menjadi bagian dari Mbak Ida. Caranya mendapatkan apa? Buka 3 cabang tadi itu. 3 cabang utamanya Mbak, buat dulu berada menjadi membernya Mbak Ida. Siapa misalkan si A, si B, si C. Kita gabungkan menjadi cabang utama. Gitu. Kayak saya, cabang utama saya ada di Kalimantan 1, ada di NTT 1, ada di Surabaya 1 gitu. Jadi 3 cabang utama ini kita jadikan mitra bawah langsung istilahnya kalau di kita itu. Nah, ketika 3 cabang utama ini ada, atau mitra bawah langsung ini ada, mulai kita dampingi satu-satu. Kayak saya nih, Surabaya, saya dampingi dia satu persatu. Kamu ada nggak temanmu di bawah tetangga atau siapa? Ketika mereka gabung tertarik, saya taruhlah di bawahnya mitra saya yang Surabaya ini. Akhirnya saya kan ada cucu, udah. Mulailah dari saat ada cucu, poin di cucu di situ baru kita bisa mendapatkan uang bulanan namanya, berupa bonus jaringan, berupa pembagian 50% dari keuntungan perusahaan tadi gitu. Tuh ya. Jadi
kayak kita buka franchise gitu, kayak Indomaret lah istilahnya. Tapi walaupun kasarnya nggak sama ya. Kayak Indomaret misalkan. Indomaret itu kan franchise dia. Kayak KFC itu kan franchise dia. Dia bisa membuka cabang di mana-mana, tetapi omsetnya satu ke pusat langsung kayak gitu. Sama kayak kita juga seperti itu. Ya, jadi sebenarnya teman-teman ketika gabung member di sini itu udah punya hak usaha sendiri. Jadi bukan lagi usahanya saya. Jadi ketika teman-teman gabung di Faras masih berpikir, oh ini usahanya Bu Prani, ini usahanya Pak Putu Eka, oh ini usahanya Mbak Wiwin. Saya ada di sini hanya menjual-jual produknya Bu Prani aja, atau jual-jualin produknya Mbak Wiwin, atau jual-jualin produknya Pak Putu. Oh salah itu ya teman-teman, nggak seperti itu. Teman-teman ketika gabung Faras itu sudah memiliki hak usaha sebenarnya. Kita saat ini prinsipnya hanya menolong, karena teman-teman belum semua bisa belanja sendiri ke pusat, belum bisa semua mengerti tentang poin, jadi kita masih dampingi. Sesungguhnya ke depan ketika teman-teman sudah mengerti, enggak lagi komunikasi sama saya, enggak lagi komunikasi sama Mbak Wiwin, teman-teman sudah mengerti, mau tahu apa langsung lihat aplikasi, langsung cek, langsung muncul, bonus udah otomatis langsung masuk ke rekening tanpa perantara saya atau Mbak Win lagi. Jadi teman-teman sebenarnya sudah memiliki bisnis besar di Faras tanpa campur aduk siapapun gitu. Jadi saya sama teman-teman sebenarnya sudah berdikari berdiri sendiri. Hanya memang karena saya duluan, otomatis saya posisinya lebih atas dari teman-teman. Omset teman-teman memang masuk ke saya. Tetapi omset orang di bawah teman-teman dimasuk ke teman-teman juga. Jadi seperti itu prinsipnya. Ya. Jadi suatu konsep bisnis bagi hasil, saling menguntungkan, kerjasama satu dengan yang lain, gitu, saling tolong menolong, gitu ya. Ada pertanyaan yang belum saya jawabin? Dah ya, kayaknya sudah. Berarti sudah selesai, Mbak Win. Mungkin Ibu Anissa. Ibu mungkin mau ada yang sampaikan Bu terkait terapi misalnya, ada yang mau ditanyakan? Di unmute dulu Bu, mikrofonnya diklik, suaranya belum kedengaran. Bu. Nih, udah belum? Kan? Ibu Udah belum suaranya Mbak? Udah ada? Udah kedengaran Bu, silakan Ibu mau tanya apa? Ya, selamat siang Bu. Ini sekarang ini saya sering demam loh Bu. Kalau capek dikit demam. Saya minum terus itu samplesnya sama balur parasnya gitu. Udah banyak perubahan, cuman ini sering demam kalau capek kan gitu. Ya, perubahan apa yang dirasakan sejak Ibu pakai samples atau balur paras? Banyak perubahan kalau tepahan, tapi sekarang ini sering demam. Badan saya kalau capek kan demam. Gitu loh. Ya. Ya. Saya bilang apa ya? Apa pengaruh dari Kita kaki saya ini Bu ya? Kaki saya ini kan ada luka. Kaki saya kan diabetes Bu. Oh, diabetes ya Bu. Ada lukanya. Terus? Nah, lukanya ada itu kan sering keluar air gitu. Oh, di bawah terus? Jempol itu. Nah, mungkin ya. Kadang itu kalau dia sakit tuh sampai nggak bisa jalan. Nah, kalau pas sakit tuh saya balur paras, enak kan Bu kakinya. Balur terus pokoknya. Apa pengaruh itu ya Bu? Ini badan saya sering panas gitu. Ya. Kalau capek dikit panas. Gitu. Ya. Gula darahnya berapa sekarang Bu? Kalau saya makan obat 150, habis makan saya cek 150 gitu. Rendah itu ya. Kerendahan itu. Kalau saya nggak makan bisa 300 gitu. Kalau tidak pakai obat diabetes gitu. 150 itu bagi Ibu udah kerendahan ya? Ya, hampir mau pingsan gitu. Hampir mau pingsan. Oh gitu. iya.
Oke, Ya. oke. Berarti padahal sebenarnya kalau normalnya itu 110 sampai 120 Bu ya Iya, iya. sebenarnya. Ya, tapi kalau Ibu 150 udah merasa rendah sekali. Wow, rendah kali itu, mau pingsan, nggak bisa Rendah berdiri itu. sekali. Mau Iya. pingsan rasanya. Oke. Sejak Iya. kapan Bu Ibu mengalami keluhan diabetes? Oh, udah puluhan tahun itu, Bu. Udah puluhan tahun. Iya. Baik. Kalau kolesterol berapa Bu? Kolesterolnya? Nggak tahu, belum periksa sekarang. Soalnya udah 3 Belum tahun periksa. saya tuh nggak berhubungan Udah lagi sama 3 dokter tahun. ini, Bu. Semenjak COVID lah ya. Oke. Sejak COVID. Oke, Biasa ya. Baik insulin Bu, saya, tapi Bu. Biasa insulin saya. Nah, nggak sekarang mau lagi. masih insulin? Nggak lagi. Saya pokoknya Nggak lagi. yakinkan sama produk Paras lah, Bu. Oh, gitu. Berarti Iya. baru-baru ini lepas insulin. Udah lama, Baru-baru udah ini. hampir 3 tahun. 3 tahun. Oh, 3 tahun lepas insulin. Iya, pokoknya Tetap semenjak COVID. konsumsi obat sejak Enggak. COVID. Ibu pakai Enggak. Paras sejak kapan? Bulan 12 lah ya. Akhir bulan 12 itu. Awal bulan Tahun 12. lalu. Ya. Tahun lalu. Ya. Iya. Ya, Bu. Sekarang Ibu dosis samples setiap hari berapa? 2 sekali Pagi, minum 2 siang? 2 tablet 3 kali sehari. 3 kali. Oke. Faras Iya. apa yang Ibu pakai? Farasnya Ibu pakai apa? Klasik. Klasik, baik. Sekarang ya saya sudah habis 8 botol, Bu. 8 botol saya pakai. Faras klasiknya? Iya, 8 Dari botol. Desember ya? Iya, Desember, dari Desember. Januari, Februari. Oke. Ya, Iya. masuk akal, Bu. Ya, coba ya, Bu. Jadi, pada prinsipnya begini, Bu. Ketika ada infeksi dalam tubuh, berarti ada peradangan. Ketika ada peradangan, tubuh akan secara natural dia mengeluarkan kayak tentara perang untuk melawan yang adanya peradangan atau infeksi dalam tubuh. Luka itu salah satu infeksi. Gula yang berlebih dalam tubuh itu kategori infeksi juga dalam tubuh. Makanya tubuh itu akan berusaha menetralkan dengan mengeluarkan yang namanya tentara perangnya. Nah, ketika dia mengeluarkan tentara perangnya ini untuk menetralkan virus atau bakteri atau infeksi itu, disitulah dia butuh suhu yang lebih tinggi daripada suhu normal, Bu. Nah, makanya kenapa anak-anak itu suhu badannya panas, sebenarnya secara natural tubuh itu sedang melakukan penyembuhan. Makanya kalau anak saya panas, saya biasanya di hari pertama dan kedua itu, tapi tetap dalam batas kontrol ya, saya selalu kontrol. Tetap dalam batas kontrol, saya biarkan panas. Saya nggak kasih obat penurun panas biasanya. Karena apa? Karena memang tubuh itu sedang melawan virus itu dengan mengeluarkan dengan mengeluarkan antigennya dia gitu untuk menyerang virus itu. Disitulah tubuh butuh suhu yang lebih tinggi dari kondisi normal. Kecuali dia sampai hari ketiga, hari keempat, takutnya biar nggak terjadi kelelahan, karena tubuh ketika dikasih menyerang terus, itu kalau anak kecil nggak kuat. Dia kan bisa kecapean atau kehabisan tenaga. Biasanya di hari ketiga kalau masih panas, baru saya kasih obat penurun panas gitu. Tapi rata-rata di hari kedua itu pasti turun dengan bantuan balur Faras. Jadi ini begitu, maaf Bu, maaf Bu dulu ya. Maaf dulu Bu ya. Misalkan saya itu nggak kuat lagi rasa sakitnya kakinya, saya minum obat dari apotek itu Mevinal sama antibiotik. Saya minum Mevinal sama antibiotik nggak apa-apa ya Bu? Itu saya minum itu. Ya Bu, kembali lagi sih seperti yang saya bilang tadi, kalau saya lihat anaknya ini ketika dia panas, dia masih aktif, dia nggak hidrasi gitu kan, masih nggak lemes gitu, saya masih belum kasih. Kecuali di hari ketiga sudah mulai nggak mau ngapain, kasih apa, masih lemes sekali ya kasih obat. Sama seperti Ibu. Kalau Ibu memang sama sekali sudah nggak bisa menahan rasa sakitnya, untuk membuat tubuh Ibu tidak stres, ya kan? Karena sakit itu nggak masalah konsumsi itu.
tapi dalam secukupnya aja. Jangan ketergantungan pada prinsipnya. Karena obat nyeri itu sebenarnya sesungguhnya dia nggak menyelesaikan masalah. Dia hanya ngeblok rasa sakit di kepala Ibu. Jadi saraf yang mengalirkan rasa nyeri itu diblok di kepala. Sesungguhnya sumber dari sakit itu tetap ada, Bu. Hanya Ibu ngerasa aja nggak sakit, padahal sumber masalah itu ada. Itu cara kerja anti nyeri atau analgesik. Ya. Nah, untuk antibiotik itu sifatnya dia antibakteri, Bu. Antibakteri. Kalau keluhannya karena bakteri, ya masih. Kalau diabetes itu dia karena gula ya, jadi gampang terinfeksi bakteri gitu pada prinsipnya. Sebenarnya sih gulanya yang harus diturunkan. Kalau anak-anak panas itu karena virus. Kalau dikasih antibiotik nggak mempan sebenarnya karena dia sifatnya antibakteri kalau antibiotik gitu. Jadi kadang-kadang memang antibiotik ini ya masih tanda tanya kalau di dunia pengobatan sebenarnya, hanya karena nggak ada obat lain ya terpaksa dikasihnya antibiotik. Hanya kalau antibiotik, kalau Ibu nggak satu cure pemakaian, lama-lama tubuh rentan dan nggak mempan lagi, berikutnya Ibu kasih antibiotik yang sama. Itu aja sih. Iya. Jarang saya pakai itu, Bu. Kalau nggak kuat lagi, baru saya minum itu. Tapi kayak ya, orang bohong-bohongan. Kayak orang bohong-bohongan ya. lalu. Misalkan demam gitu ya. Paling 1 jam itu. Udah makan obat turun dia langsung gitu. Turun. Ya, memang parastamol sifatnya begitu, Bu. Sejam aja dia bisa turun. Jadi kalau misalkan Ibu nyeri sekali, sebaiknya kalau nggak ada himbauan dari dokter konsumsi antibiotik, anti nyeri aja cukup, jangan antibiotik. Sudah nyeri cukup aja sebenarnya. Ya? Kecuali Ibu konsultasi ke dokter, biar kita tidak bertentangan dengan dokter, disuruh minum konsumsi antibiotik silahkan. Tapi kalau Ibu beli sendiri cukup anti nyeri sudah cukup. Dan dikonsumsi secukupnya aja. Iya. Dikonsumsi seperlunya aja. Kalau misalkan sudah bisa mengatasi, misalkan saya sudah bisa mengatasi segini nyerinya, ya jangan lagi konsumsi. Ini loh, Bu. Bisa kaki saya ini kan ada lukanya ya. Luka di kaki saya ini bisa itu saya balur paras gitu loh, Bu. Ya, nah itulah saya bilang, alangkah baiknya sebenarnya sekarang Ibu kembali ke pola hidup sehat. Karena apa, Bu? Karena sebenarnya apapun obat di luaran, entah paras, entah obat dari dokter, itu hanya pemicu aja, membantu. Alangkah baiknya Ibu kembali sebenarnya ke pola hidupnya yang sehat, entah pola pikir, entah pola hubungan spiritual, hubungan keluarga dan segala macam, itu yang lebih baik diperbaiki sehingga jangka panjangnya sehatnya itu memang dari dasar gitu ya. Jadi pertama, kalau dari sisi pengobatan timur, orang yang sudah masalah ginjal itu tingkat ketakutan, tingkat kecemasannya tinggi. Ya, jadi Ibu sebaiknya kurangi nonton berita yang nggak baik, kurangi bergosip dengan orang-orang yang memang Ibu merasa tidak terlalu dibutuhkan. Lebih baik Ibu ikut-ikut hal-hal yang lebih positif sehingga kecemasan atau ketakutan itu tidak lebih merobohkan ginjal ya atau pankreas gitu. Secara prinsip seperti itu. Terus secara makanan kan sudah otomatis dari dokter, Ibu sudah diinfo ya untuk menjaga makanan, itu tetap wajib diikuti. Terus untuk gula bisa beredar cepat di tubuh, Ibu wajib melakukan aktivitas yang standar gitu. Jadi standar dalam prinsip saya itu bergerak. Jangan kebanyakan diem, karena gula itu kalau nggak dipakai dia disimpan lagi, Bu. Iya. Tuh, jadi usahakan misalkan Ibu nggak beraktivitas, ya jalan kaki lah pagi 15 menit atau sore 15 menit. Selain untuk membakar gula yang ada dalam tubuh secara normal, dia juga bisa membuat rileks sel otot dan sel saraf. Iya. Karena tubuh Ibu sebenarnya sudah dipenuhi dengan energi ketakutan dan kecemasan.
Itu tadi yang saya bilang. Jadi kembali lagi ke situ, tapi itu jadikan pola kebiasaan gitu. Jangan mut-mutan. Kalau sekarang mood saya baik, saya jalan. Kalau sekarang mood saya nggak baik, ya saya nggak jalan gitu. Kan kalau orang diabetes itu bisa-bisa ngedrop gulanya, bisa-bisa langsung tinggi. Yang jelas kan Ibu tahu kondisi itu. Kalau ngerasa agak keringetan, ya udah Ibu antisipasi. Tapi yang jelas kalau Ibu bisa menjaga pergerakan kegiatan harian itu, harusnya sih jauh lebih terkontrol gula darahnya, Bu. Apalagi sekarang Ibu rutin konsumsi Samples. Karena Samples ini dia pada prinsipnya satu, dia bisa meregenerasi sel, Bu. Ya, dia sifatnya regenerasi sel pankreas dan sel ginjalnya. Kalau Ibu bisa konsumsi rutin ini. Nah, yang kedua, dia sifatnya antioksidan. Jadi apa yang sudah menjadi sakit itu sifat antioksidannya menetralkan. Misalkan Ibu gula berlebih, otomatis dia akan mencari sel-sel tubuh yang sehat untuk dijadikan makanan. Nah, itu ketika ada Samples masuk, dia tidak bisa mengganggu sel Ibu, tapi Samples yang menangkap itu. Tuh, jadi yang pertama tadi regenerasi sel Ibu. Sel Ibu yang rusak diperbaiki. Yang kedua, kalau ada radikal bebas yang masuk ditangkap oleh Samples. Jadi dari yang masuk nggak ada, dari yang sudah sakit diperbaiki. Jadi dua sudut Samples ini bekerja. Asal Ibu bisa konsumsi rutin ini. Kalau udah diabetes kan dari pramunya menyarankan 3 bulan itu jangan putus dulu. Nanti kita lihat perubahannya untuk Samples. Nah, untuk minyak faras, Ibu bisa balurkan di bagian yang nyeri asalkan tidak di luka. Kalau lukanya dalam terus agak terbuka begitu, sebaiknya di lukanya hindari dulu. Takutnya nanti perih sekali, Bu. Karena faras klasik ini perih dia. Kalau kena Nggak ada luka rasanya, yang Bu. menganga. Kalau Maaf, menganga Bu. lukanya. Iya, Bu. Enggak, ini maaf ya, Bu. Lukanya itu enggak berlobang, Bu. Malahan ada dagingnya keluar itu. Oke, berarti nggak masalah, Bu ya. Enggak Kalau ada nggak pedihnya, ada enggak ada rasa, pedih. kalau Iya, enggak ada pedihnya. nggak ada pedihnya, berarti nggak masalah, Bu. Iya. Nggak ada masalah. Tapi Ibu masih rasa kesemutan nggak kakinya kalau ditepok-tepok? Masih ada rasa kakinya, masih ada. Masih ada rasa kakinya. Iya. Ya, masih ada Malahan ya. Apanya tuh serat-serat parasnya itu yang apa itu namanya rempah-rempah itu saya tempel-tempelkan sama di luka itu, Bu. Yang rempah-rempah itu. Oh, gitu, ya. Iya. Ya, takutnya saya kalau misalkan dia berair, Ibu sebaiknya bersihin dulu dengan RL, infus RL. Ibu kalau dia berair lukanya, Ibu semprot dulu dia dengan RL, dengan infus RL, baru Ibu balurkan dengan faras. Ibu tahu RL, infus RL? Ya, dibersihkan dulu. Infus itu ya. Infus RL itu disemprot dia sampai bersih, semprot, habis itu dikeringkan pakai kasa, baru Ibu balur pakai faras. Oh, gitu ya. Ya, lakukan sesering mungkin sebisa Ibu. Jangan lupa sepanjang tulang punggung, telapak kaki, bagian perut wajib ya, karena bagian perut itu adalah pusat cakra untuk ginjal. Ya, jangan hanya di yang luka, Bu. Tetapi kalau Ibu ada kesemutan, karena orang gula tinggi itu pasti kesemutan. Jadi bagian yang kesemutan juga dibalurkan sepanjang tulang punggung. Ingat ya, balur jangan oles. Jadi balur sampai basah bagian kulit baru gosok-gosok. Sepanjang tulang punggung, di telapak kaki, bagian yang kesemutan, bagian yang luka itu wajib rutin dibalur, Bu ya. Iya. Khusus yang luka dibersihkan dulu pakai RL, baru dioles pakai faras. Ya. Kalau misalkan nyerinya tidak ketulungan, Ibu bisa kombinasikan dengan faras, dengan rosevara yang ginger. Yang klop, yang cengkeh, Bu. Yang cengkeh itu sangat membantu ketika Ibu nyeri tidak ketulungan. Yang cengkehnya rosevara kecil harganya 50 ribuan. Oh ya, atau nanti Ibu nanya langsung masukkan. Nanya sama Mbak Win aja ya. Botol. Boleh langsung masukkan di botolnya semua, itu boleh cengkehnya. Jadi klasik Ibu langsung isi cengkeh juga boleh.
Atau mau dioleskan terpisah juga boleh. Nanti saya Gitu, tanya ya. sama Mbak Win aja ya, Bu. Tanya Mbak Win. Baik. Ya. Ya, baik Bu. Ya. Ibu untuk minum air putih bisa cukup konsumsi rutin berapa Ya, gelas satu hari? Rutin saya, Bu. Air putihnya. Bisa Air panas 10 ya, bisa. sampai 10 gelas bisa satu hari? Bisa. Bisa saya. Oke, berarti Ah. tambahan Ibu usahakan bergerak yang cukup. Kalau bisa jalan kaki. Terus usahakan pagi habis mandi balur jemur sinar matahari 10 sampai 15 menit Bu ya. Karena Ibu butuh daya tahan tubuh yang lebih tinggi daripada orang normal Bu. Karena pankreas Ibu intinya sudah tidak senormal orang umumnya. Tetapi itu bisa diperbaiki pelan-pelan Bu, asal Ibu disiplin terhadap kebiasaan harian. Gitu. Ini Satu kaki lagi yang saya lebih ini Bu, kaki saya ini ya. enggak kesemutan tapi kebas gitu loh. Kebas. Iya. Kakinya. Iya, saya beda kesemutan dan kebas itu beda tipis Bu. Iya ya. Serupa tapi tak sama Bu. Kadang nggak berasa pakai sendal, tahu sendalnya lepas gitu. Ya, makanya saya bilang tadi ada kemungkinan nyeri Ibu nggak kerasa, mungkin karena sarafnya sudah neuropati namanya. Sarafnya udah nggak kerasa. Makanya Ibu harus melancarkan lagi peredaran darah dengan sering jalan dan lakukan jemur. Itu penting Bu ya. Dan balur sesekali seperti tadi itu seluruh tubuh balur dari ujung kepala, ujung kaki untuk merangsang seluruh sel saraf Ibu aktif dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sesekali waktu, mungkin seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali balur. Ya, seluruh tubuh. Ya. Tiap malam itu Mbak balurnya? Balurnya tiap malam itu? Iya, kalau normal Ibu kan kalau normal kan tiap 2 jam harus balur sepanjang tulang punggung, telapak kaki, bagian kesemutan, bagian yang kebas, terus bagian luka. Tiap 2 jam Bu seharusnya. Kalau nggak bisa 2 jam ya minimal habis mandi pagi, habis mandi sore, menjelang tidur malam. Tetapi sekali waktu seluruh tubuh Bu balurkan Faras Klasik. Dari ujung kepala sampai ujung kaki itu sekali balur seluruh tubuh. Untuk mensinkronkan lagi antara saraf di kepala dan saraf di kaki, Bu. Iya. Nanti kalau Ibu bisa rutin 3 botol Faras Klasik 1 bulan, plus 6 botol 1 bulan, nanti mungkin Ibu bisa diskusi lagi sama saya, Bu ya. Nanti kita lihat perubahan. Iya, makasih Bu. Jangan malas gerak, Bu. Saya di rumah aja nih. Ya itu dah, Ibu harus jalan-jalan 15 menit pagi, 15 menit sore ya. Iya. Malas gerak. Iya. Oke. Ya, makasih banyak Bu ya. Oke, ya sudah berarti ya, Mbak Win. Ya. Saya penderita displasia. Minta tolong bantu demikian. Ya, sama cara kerjanya tadi sama seperti yang saya cerita. Untuk displasia itu mirip ya, mirip-mirip karena dia terkait dengan saraf. Caranya seperti yang tadi saya sebutkan, Bu ya. Jadi pokoknya ikuti itu. Nanti yang penting kerutinan dan ketelatenan karena apapun obatnya kalau kita nggak telaten nggak bisa. Gitu. Ya. Berarti sudah, Mbak Win? Oke, Pak Windah tutup. Saya ucapkan terima kasih ya teman-teman. Ini waktunya sudah banyak sekali karena ternyata antusiasnya teman-teman sangat banyak sekali. Saya ucapkan terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Jangan segan-segan untuk chat saya. Jadi mohon maaf kalau teman-teman baru sedikit mendapatkan perhatian karena jujur saya selalu keliling luar kota. Jadi harapan saya bisa chat pribadi pada saya kalau memang dibutuhkan atau pada mitra atas jika memang teman-teman mitra atas memiliki kepedulian yang cukup tinggi terhadap membernya. Jadi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga teman-teman sehat bersama Faras, tambah sehat, tambah kaya, tambah bahagia. Oke ya. Terima kasih ya. Dadah. Thank you. Ya, terima kasih ya untuk semuanya yang sudah hadir. Terima kasih, tadi saya sudah sempat ngambil foto juga beberapa, nanti tak posting, nanti teman-teman bisa bantu share juga ya.
Itu terima kasih Bu Ida, Bu Erni, Bu Christine, Bu Seva, semuanya. Terima kasih. Ya tutup ya, teman-teman bisa langsung live. Terima kasih.